Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham IS, di mana IS ini sudah merilis laporan kuartal 3 juga di 2024 ya. Jadi kita bahas dahulu. Dan ternyata IS ini terakhir saya bahas sudah cukup lama ya, ternyata 1 tahun yang lalu ya, tanggal 13 Oktober 2023, dan hari ini tanggal 15 Oktober 2024 saya bahas kembali. Harganya dari 118, turun cukup dalam ya dibanding video saya sebelumnya, di sekitaran 160 per lembar saham. Nah, kita akan update nanti yang pertama seperti biasa kinerja harga sahamnya, kemudian fundamentalnya untuk kuartal 3 2024, kemudian analisa seasonality, kemudian analisa bandarmologi dan teknikalnya. Oke, ini untuk IPO-nya dia tahun 2019, jadi belum lama ya, di harga 133. Jadi harga saat ini masih di bawah harga IPO-nya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau pegang di harga IPO saat ini sedang floating minus ya, sekitar 11%, tapi ini belum termasuk dividen. Nah, kalau kita lihat kinerja harga sahamnya ya, 5 tahun terakhir ya sejak IPO itu 3 tahun masih naik ya, ini sejak COVID turun ya, tapi kalau kita lihat setahun terakhir ini cenderung turun ya teman-teman ya, setahun terakhir cenderung turun. Dan di tahun ini juga turunnya cukup lumayan, 20,81% ya sampai hari ini dari awal tahun 2024. Oke, kemudian kita akan masuk ke profile company-nya. Ini ISPAK ini sebuah hotel yang ada di Yogyakarta teman-teman ya. Dia industrinya hotel resort, hotel untuk staycation lah ya kalau boleh dibilang ya. Nah, ini hotelnya teman-teman ya. Jadi ada satu aja, totalnya ada 192 kamar. Ada meeting room 20 dan ada wahana bermain anak. Jadi ini lebih ke hotel untuk staycation ya, atau untuk tinggal di hotel tersebut. Nah, ini ya fasilitas untuk anak-anaknya banyak ya, ATV, dari ada garden juga ya, kolam renang, trail, kemudian ada aquapark juga. Ya, ada playgroundnya, kids movies, ini untuk olahraga, outbound juga ada, rental sepeda dan wave pool. Ya, jadi ini hotel yang lebih untuk ke staycation teman-teman ya, atau liburan di hotel ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, pendapatannya ya dari kamar pastinya paling banyak, kemudian yang kedua dari makanan dan minumnya, terakhir dari lain-lain ya. Nah, kita cek kinerjanya teman-teman ya. Kinerjanya ini sejak 2018, nah ini sejak IPO ya 2019, ini sudah naik cukup lumayan ya. Dan labanya juga naiknya cukup signifikan ya. Jadi ini kinerja jangka panjangnya naik ya. COVID memang turun pasti ya karena lockdown. Kemudian kita lihat ya, struktur pendapatannya pun juga membaik ya, artinya lebih efisien ya. Gross marginnya naik, kemudian laba usahanya juga naik, dan laba bersihnya juga naik ya. Memang kalau hotel seperti ini dan dia tidak expand, apalagi nanti di bagian dividen dan dibagikan terus ya labanya ya setiap tahun secara rutin, sehingga tidak ada ekspansi ya, ini bisa dibilang satu perusahaan untuk tidak bisa untuk capital gain teman-teman ya. Karena untuk capital gain ini rada susah. Karena apa? Karena tadi namanya hotel itu kan pasti ada batas maksimum ya. Dia maksimum kan cuma 192 kamar. Jadi ada batas maksimum omsetnya dia. Ya, tapi tiap tahun pasti akan naik karena harganya pasti akan naik karena inflasi ya. Nah, jadi ini cocok untuk dividen aja teman-teman. Jadi untuk dividen, saham dividen ya, karena ini anggap aja kita memang beli sahamnya untuk memiliki hotelnya sebagian ya. Jadi setiap tahun setahun 4 kali dibagikan berupa dividen ya. Jadi kayak untuk income ya, untuk cash flow. Kemudian kita cek ya total income-nya, kita lihat ya, ini pendapatannya ya turun tipis ya, tapi ya sama aja, nanti biasanya di Desember kan liburan banyak high traffic ya teman-teman ya, high traffic. Kemudian laba kotornya juga turun tipis ya, ini memang karena memang sangat bergantung sama pendapatan. Jadi kalau pendapatan turun pasti labanya turun teman-teman ya. Kemudian valuasi sahamnya kalau kita lihat ya di situ-situ aja ya. Jadi harganya memang karena ini sahamnya kisaran 100 perak sampai 200 perak. Jadi naik turun
satu tik itu cukup lumayan secara persentase ya, tapi untuk naik sangat tinggi rasanya sih sulit ya, karena sulit secara fundamental teman-teman. Tapi kalau secara bandarmologi itu mungkin saja ya, orang mau hajar kanan terus ya bisa saja. Tapi kalau secara fundamental sih pastinya akan jadi mahal ya, jadi over value. Oke, di sini PBV-nya di 1 ya, rata-ratanya lebih mahal ya, 1,36 karena memang ada growth ya. Tapi sekali lagi ya, tadi kita lihat ada growth di sini. Growth ini ada batasannya teman-teman, ada limitasinya, ada batas atasnya karena tadi dia tidak ekspansi kecuali dia ambil hutang misalnya atau dividennya tidak dibagikan 100%, kemudian dia buka lagi lahan untuk membuka hotel baru, itu mungkin bisa ada ekspansi yang bisa menyebabkan capital gain ya. Nah, kalau kita lihat untuk pairnya ini juga balik modalnya kira-kira di 15,7 tahun. Jadi kalau teman-teman pengen jadi pengusaha hotel, jadi ini sahamnya khusus untuk teman-teman yang pengen punya usaha hotel ya, yang sudah jadi. Nah, ini balik modalnya 15,7 tahun. Ini teman-teman beli di harga sekarang, dari dividennya aja udah kan dianggapnya beli untuk memiliki ya, jadi nggak akan melihat capital gain ya. Dianggapnya beli untuk memiliki 15,7 tahun dari dividennya, kalau stabil terus ya, itu akan balik modal dari dividen ya. Jadi itu benar-benar kayak punya hotel aja gitu ya, tapi kita bukan pengendali. Nah, ini untuk earning yield-nya ini ya sekarang bisa dibilang mahal ya. Bisa dibilang mahal 6,4% ya earning yield, tapi kalau dibandingkan dengan rata-ratanya ini masih murah ya teman-teman ya, masih murah dibandingkan rata-ratanya. Kemudian kita cek harga wajarnya berapa. Nah, ini 50 sampai 75. Jadi kalau harganya 50 sampai 75 ya mungkin lumayan ya, bisa mendapat capital gain, lumayan. Tapi kalau di atas ini harga saat ini ya masih kemahalan, meskipun dividennya ya mungkin setara bunga deposito lah ya, atau naik lebih di atas sedikit. Nah, ini ya teman-teman ya dividennya, dia dividennya rutin ya, setahun membagikan 4 kali ya, 4 kali. Yieldnya setahun itu kira-kira 6,42% untuk saat ini ya teman-teman ya, karena tadi kinerjanya lagi naik dan harganya lagi turun ya, jadi lagi tinggi-tingginya. Biasanya ya sekitar 2-3-4% teman-teman ya. Ini kan karena naik ya, orang habis COVID pengen liburan pasti kan, bocor di liburannya, ini naik ya. Kemudian kita cek untuk EPS-nya atau dividennya ke depan. Ya, ini IPS-nya tadi masih ya di situ-situ aja ya, turun sedikit 2024 ini dibanding 2023. Dan kalau kita lihat dia membagikan dividen 100% terus teman-teman ya. Cash-nya ada 1,14. Ini dia nggak butuh cash besar-besar ya, karena memang ya modalnya sudah keluar besar di awal ya untuk beli tanah, bangun hotel ya. Paling cash-nya ya cuma untuk gaji, untuk operasional aja, untuk OPEX dan perawatan. Ya, jadi estimasi ya mungkin 100% ya, bagi 8 kira-kira 6,7% ya. Dan ini kan baginya 4 kali ya. Ya pokoknya beli sekarang, nanti kan 4 kali dibagi pasti kira-kira setahun ya yieldnya 6,7%-an, kira-kira seperti itu. Jadi masih lumayan lah ya. Kemudian untuk kesehatan finansialnya ya, ini sangat sehat ya, hutangnya kecil ya, nggak ada hutang ya. Memang ini memang benar-benar kayak apa ya, penghasil cash lah ya, kalau boleh dibilang ini saham penghasil cash ya, benar-benar hanya bisa menghasilkan dividen aja, tidak ada pengembangan kiri dan kanan gitu ya, karena rasionya juga cukup tinggi. Oke, kemudian untuk seasonality kita lihat untuk November dan Desember ini justru malah turun ya, chance-nya untuk naik itu sangat kecil ya, dan belum ada yang menonjol nih di bulan-bulan tertentu, belum ada yang menonjol. Nah, ini struktur sahamnya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ya, komposisi pemegang sahamnya ini dipegang memang masih pakai nama personal, dan ini memang kayak usaha keluarga gitu ya teman-teman ya. Dan di sini ada UAB Kai Hian, ini private limited ya, memiliki cukup besar 10,28%. Ya, ini ada beberapa dari keluarga ini yang menjadi komisaris dan direksi ya, terutama pengendali utamanya ya, yang pemegang saham terbesarnya. Masyarakat di luar ini itu hanya 28,2%. Nah, peran investor asing di saham ini kalau kita lihat nggak terlalu besar ya, partisipasinya kecil, linearitasnya juga nggak besar. Tapi kalau kita lihat ya,
investor asing setahun terakhir masih memborong saham ini meskipun di September ini jual ya teman-teman ya. Kita lihat ya setahun terakhir netnya masih beli 25 juta lembar lah saham ya, tapi di September buangnya cukup lumayan dan di Oktober ini setiap hari hampir setiap hari ya kecuali tanggal 7 ini juga buang barang. Ya, buang barang. Jadi investor asing yang tadinya membeli sekarang mulai buang barang. Kemudian kita cek kepemilikan retailnya ya. Jumlah holdernya bertambah teman-teman ya. Jumlah holdernya bertambah tapi jumlah kepemilikan lembar sahamnya berkurang. Ya, berarti ini ada switch, ada pertukaran. Investor yang punya saham IS yang dalam jumlah besar di atas rata-rata, ini kan rata-rata per investornya kan sekitar 16 juta rupiah ya di September 2023 dan di September 2024 13 juta rupiah per investor nih. Nah, jumlah holdernya bertambah, yang di atas rata-rata keluar, yang di bawah rata-rata yang masuk ini 3 jutaan ini masuk menggantikan satu ya, beberapa menggantikan satu yang keluar itu ya teman-teman ya. Jadi ada pertukaran investor retail kecil-kecil masuk menggantikan beberapa investor retail yang memegang besar. Nah, kalau kita lihat ya untuk struktur perpindahan sahamnya setahun terakhir ini dari grafik ini kita lihat ya garis Bandar Molokinya ini yang lagi turun. Jadi kalau kita lihat dari sini sedang ada distribusi. Ya, dari Bandar Detektor juga kelihatan sedang distribusi, dari dari broker summary ini juga terlihat broker XA sedang distribusi, broker AI ini beli. Ya, beli paling banyak. Nah, kita lihat lebih detail teman-teman ya, apakah betul sedang distribusi, tapi sedangkan tadi kita lihat investor retail lokal justru malah berkurang kepemilikannya meskipun jumlah investornya bertambah ya, tapi kita nggak ngelihat jumlah investor teman-teman ya, kita yang lihatnya adalah jumlah lembar sahamnya karena secara global itu lebih mewakili ya jumlah lembar saham dibandingkan jumlah kepala. Kemudian kita lihat ya setahun terakhir tadi investor retail lokal ini termasuk ada pengendali ya teman-teman ya. Ada tadi keluarga itu kan pakai retail semua ya. Karena Skriplusnya di atas 20% tadi ya. 55,1% tadi ini kan 28,2 saja ya harusnya ya, tapi ini ada 55,1%. Jadi ada beberapa yang scriptless ya pengendali ya. Kemudian kita lihat di sini tadi ada foreign sekuritas ya atau sekuritas asing. Ini tadi UOB Kay Hian ya yang beli, ada foreign ID. Nah, ini kemungkinan besar adalah pengendali ya teman-teman ya. Keluarganya tadi ya, foreign kan tadi masih pakai nama personal tapi investor asing ya. Oke, ini dana pensiun juga masuk lokal di sini ya. Ada yang mempercayakan ya dana pensiunnya di saham IS ya. Sekali lagi ini saham hanya untuk menghasilkan dividen. Capital gain ya bisa lah. Karena harganya kan memang 100 ya. Jadi satu tik itu lumayan 1% atau setengah persen ya. Satu tik naik 2 tik ya sudah 1%. Untuk scalping ya bisa. Ya, scalping di sini kalau misalnya kesangkut ya udah tunggu aja nanti tiba-tiba jadi dividen investor kan kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita lihat ya ini tadi UOB Kay Hian ya beli, ada sekuritas yang membeli terus ya setahun terakhir ini UOB Kay Hian ya. Ini insider trade tadi dia punya 10% ya teman-teman ya sahamnya. Nah, untuk di Agustus ke September ini investor retail lokal masih beli, ini masih lanjut ya. Jadi masih ada lanjutan akumulasi ya teman-teman ya. Jadi ternyata berdasarkan data ini ternyata sedang akumulasi ya, meskipun tadi dari grafik ini terlihat sedang distribusi ya, tapi setahun terakhir terhitungnya masih akumulasi berdasarkan data ini. Oke. Kemudian untuk di Oktober ini 1 sampai tanggal 15 ya, kita lihat ya harganya nggak kemana-mana di sini. Di sini small distribution, ada small accumulation, ada ini netral ya. Kalau kita lihat di sini cenderung netral ya, cenderung netral. Tapi kalau kita lihat broker AI ini yang tadinya membeli, kita lihat teman-teman ya, broker AI ini setahun terakhir ya, itu membeli ada di posisi kiri paling atas. Di bulan Oktober ini sekuritas AI ini menjual teman-teman ya.
Kemudian ini review pola teknikal ya, meskipun sudah setahun yang lalu tetap di review ya, karena untuk pembelajaran juga, pembelajaran buat saya juga ya. Kita lihat ya, waktu itu saya memprediksi harganya akan bergerak naik mentok 176, kemudian dia akan turun dan ranging aja. Ya, tanggal 13 Oktober 2023 dan ini waktu itu saya membahas lagi di sini ya, mentok di 176 ternyata ngeblas ya, ngeblas dikit lah ya. Kemudian dia turun dan dia rangingnya di sini ya, area sini ya. Turun dan rangingnya di area sini saja ya. Jadi memang nggak mungkin naik tinggi ya, karena akan over value sekali ya teman-teman ya, over value sekali secara fundamental karena dia tidak ada expand. Nah, gimana untuk kedepannya nih kira-kira teman-teman ya? Nah, berdasarkan pergerakannya ini teman-teman ya, kemudian dari fundamentalnya yang lagi turun di tahun 2024 ini, kemungkinan besar dia akan tetap naik, turun, kemudian dia akan ranging di bawah area 106 sampai 116 ya. Jadi dia akan ranging di area sini ya. Jadi teman-teman kalau misalnya bercita-cita pengen punya hotel, bangun sendiri ya, lebih baik beli saham yang sudah ada aja ya. Tadi dengan harga saat ini itu balik modalnya kalau nggak salah 15 tahun. Nah, kalau lebih turun lagi kan balik modalnya lebih cepat ya. 10 tahun. Rasanya kalau bangun hotel sendiri, beli tanah, bangun untuk BEP 10 tahun itu rasanya sih hampir susah ya kalau hotel ya. Jadi lebih baik beli yang sudah jalan, nggak usah capek-capek mikirin manajemennya ya, tinggal beli aja, tunggu dividennya 15 tahun paling lama di harga saat ini itu balik modal. Nanti kalau harga tambah turun ya cicil terus tambah kepemilikan, karena kan ini tadi beli untuk memiliki ya, bukan beli untuk dijual lagi ya. Tidak ada capital gain, beli untuk memiliki kalau saham ini ya. Oke, kita masuk ke risamnya. Untuk kinerja jangka panjangnya masih naik, kinerja jangka pendeknya turun, valuasi masih mahal ya, dibilang mahal kalau menggunakan metode earning yield 10 sampai 15%. Ini rutin bagi dividen, bahkan setahun 4 kali ya. Forecastnya pokoknya kalau beli sekarang setahun ke depan pasti dapatnya kira-kira 6,7%, karena baginya 4 kali ya teman-teman ya. Susah kalau dibagi interimnya ya. Seasonality ini tidak ada potensi naik yang menonjol di bulan-bulan tertentu, tapi tadi di November dan Desember chance-nya untuk turun lebih tinggi. Jadi kalau turun ya, kalau belum punya malah kesempatan masukin watchlist ya. Sekali lagi ini untuk hanya dividen dan scalping kecil-kecilan lah ya. Karena harganya kan di bawah 200, jadi satu tick itu lumayan besar persentasenya. Kemudian untuk bandarmologi September ke September ini sudah akumulasi, Oktober tadi netral aja ya teman-teman ya, netral aja. Dan teknikal ini sedang ranging ya. Jadi kalau ranging ini cocok untuk scalping ya, beli naik 2 tick 3 tick jual. Nanti kalau turun ya nyangkut, enggak apa-apa karena ini fundamentalnya bagus. Kalau hotel seperti ini ya, dia penghasil cash, setiap tahun pasti menghasilkan cash. Cashnya bisa untuk scalping lagi atau cicil lagi ya. Kira-kira seperti itu. Dan terakhir disclaimer ya. Jadi video yang saya bagikan di YouTube ini adalah video yang sifatnya hanya untuk edukasi ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham IS. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai informasi tambahannya teman-teman. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.